Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya telah kedatangan dua narasumber yang akan membedah tema isu yang akan kami diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu ada apa dengan Andi Amran dan PKB. Kenapa tema ini yang kami angkat? Karena baru-baru ini Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Ketua Badan Pemenangan Pemilu, itu telah melakukan komunikasi politik dengan sosok seorang Andi Amran Sulaiman. Andi Amran Sulaiman ini adalah figur yang dianggap paling kuat saat ini di kawasan Indonesia Timur, yang dianggap the next JK untuk bisa mewakili kawasan Indonesia Timur untuk maju di Pilpres 2024. Sementara PKB sampai hari ini itu masih datar-datar saja komunikasi politiknya, gerakan politiknya nyaris belum ada tanda-tanda yang real terkait gerakan politik PKB. Apakah PKB sudah harga mati akan mendorong Caimin atau Bapak Muhaimin Iskandar untuk maju di Pilpres 2024, ataukah PKB masih melihat kemungkinan-kemungkinan yang lain? Nah, untuk membahas ini telah hadir Bapak Sulfikar Lemalong ya, Lemolang. Beliau adalah Badan Pemenangan Pemilu PKB Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Pak. Sehat Pak Ketua? Alhamdulillah sehat. Dan di sebelah kanan saya tidak asing lagi pengamat politik Islam dari Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Ridwan Pawalang. Gimana kabar Pak Dr? Sehat? Alhamdulillah. Sahabat dan sobat IPISO, saya langsung mendiskusikan tema. Pak Sulfikar, ada apa dengan pertemuan Pak Andi Amran Sulaiman dengan PKB? Apakah ini tanda-tanda bahwa PKB akan mengajak Andi Sudirman Andi Amran Sulaiman untuk sama-sama menuju Pilpres, atau ada bentuk koalisi yang lain? Silakan Pak Sulfikar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya langsung menjawab. Pertemuan kemarin sebenarnya belum bisa kita mana ya. Itu adalah pertemuan politik, apalagi langsung membicarakan terkait Pilpres 2024. Ya, karena kita lihat media mengemas itu sedemikian rupa arahnya ke Pilpres, ya kami sih nggak ada masalah. Intinya begini, apapun diskurs yang berkembang, wacana yang berkembang terkait Pilpres, terkait Ketua Umum kami Gus Muhaimin, apakah itu wacana Gus Muhaimin dengan Ganjar, Gus Muhaimin dengan Puan, Gus Muhaimin dengan Anies, bahkan yang terakhir kalau yang lagi marak di Sulsel satu hari ini Gus Muhaimin dengan Andi Amran Sulaiman, ya kita menganggap bahwa itu sebagai sebuah proses menemukan pola yang terbaik untuk bagaimana menemukan figur yang tepat untuk kepemimpinan nasional di 2024. Tujuan utamanya itu, bagaimana pola itu kalau kami PKB yang mampu membumikan politik rahmatan lil alamin yang menjadi visi kita. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pembuka dari Pak Sulfikar, Badan Pemenangan Pemilu PKB Sulawesi Selatan. Saya ke Pak Dr. Ridwan. Seperti apa Pak Dr. Ridwan Pawalang melihat komunikasi politik PKB, baik itu yang terjadi selama ini di skala nasional dengan yang baru-baru ini Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu itu bersilaturahmi dan berkomunikasi politik dengan Pak Andi Amran Sulaiman.
Yang tidak asing lagi, publik sudah sangat memahami, sangat tahu bahwa beliau akan menatap Pilpres 2024 mewakili kawasan Indonesia Timur. Seperti apa langkah-langkah PKB yang Pak Dokter lihat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa IPISO. Ya, kami hormati, kami banggakan Kanda, ketua ya, Presidium Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Selatan, Kanda Sultika. Saya panggil Kanda saja kan, kayaknya agak muda sedikit. Siapa yang muda ini? Walaupun muda-muda sama-sama ya. Terima kasih Kak Kadin telah mengundang kami Sama-sama. datang di tempat ini. Apa ya? Saya mengikuti perkembangan tentang tagline PKB tentang lebah ya. Saya pikir pinnya jelas kan. Lebah itu mengindikasikan madu ya, madu yang memberikan apa ya, manfaat. Madu itu hampir setelah diagnosa secara medis hampir tidak ada efek sampingnya. Tuh, kalau orang sakit gula, insyaallah sehat dengan lebah. Barangkali itulah pembuka sedikit dari tentang PKB itu sendiri. Nah, kalau kita tarik lebih jauh sebetulnya, kalau kita membaca tentang referensi siasa syariah dan seterusnya, itu dikenalkan dengan tasarruful iman ala ra'iyati manutung al-maslah, bahwa kebijakan-kebijakan sebuah partai politik itu ataupun pemimpin secara umum adalah bagaimana melahirkan kesejahteraan. Kalau bahasanya beliau rahmatan lil alamin. Saya kira betul apa yang dikatakan Pak Wakil Ketua kita ini, karena Sulfikar, bahwa sesungguhnya kita tidak bisa menduga dengan pas apa sesungguhnya yang terjadi, apa yang dikomunikasikan oleh kedua tokoh kita ini, Pak Wakil Ketua yang memegangi Bapilu DPP Partai Kebangkitan Bangsa dengan Pak Dr. Andi Amran Sulaiman. Tetapi sesungguhnya beliau ini adalah tokoh yang saya pikir mungkin sudah terjadi komunikasi lebih jauh kan, apalagi mereka ini, beliau berdua ini adalah seorang tokoh yang tampil di pentas nasional. Saya ingin mengatakan begini, saya beberapa kali mengikuti dan terakhir tadi mengikuti Pak Andi Amran Sulaiman ya, sangat fasih mengartikulasikan ayat-ayat Al-Quran itu ya. Kalau istilah Pak Kurezia, membumikan dalam konteks ekonomi. Dan ekonomi yang dibangun oleh beliau adalah ekonomi yang mensejahterakan ya. Program-program beliau pada saat menjadi menteri, saya kira sangat luar biasa dengan gagasan Gempita itu ya, Gerakan Pemuda Tani Indonesia. Saya pikir ini sangat terasa. Dan saya melihat bahwa beliau juga di Jawa ya, khususnya di Jawa itu masih di pesantren, Pak. Pesantren-pesantren yang berhaluan dengan Nahdlatul Ulama, ya, basis-basis ya. Kemudian itu menjadi bagian daripada basis Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa maupun di luar Jawa, termasuk di Selatan saya pikir. Nah, sebab itu saya pikir kalau boleh saya katakan bahwa Dr. Andi Amran Sulaiman itu adalah seorang santripreneur, seorang santri yang kemudian mampu mengartikulasikan ayat-ayat Tuhan itu sebagai bagian daripada bagaimana memberdayakan ekonomi secara umum. Nah, sebab itu saya pikir bahwa pada titik itu, kalau boleh saya katakan, ada titik temu antara PKB secara umum dengan sosok Andi Amran ya. Andi Amran Sulaiman. Nah, apakah yang akan terjadi ke depan? Saya pikir beliau-beliau yang paham ya. Kita hanya membaca dari luar saja. Saya pikir cukup sekian dulu. Baik, sahabat dan sobat episode pembuka dari Pak Dr. Ridwan Pawalan mewarnai diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya pendalaman, Pak Sulfikar, ada apa dengan PKB 2 periode tanpa kader di Pilpres? Saya tidak tahu apakah Kiai Ma'ruf ini bagian dari kader PKB atau bukan, karena beliau adalah tokoh NU. Cuma yang saya maksud adalah kenapa 2 periode ini Gus Muhaimin itu sulit untuk tampil
di perhelatan pilpres, baik itu sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Kira-kira apa yang mempengaruhi sehingga beliau itu sulit untuk tampil di dua periode ini, dan apakah di 2024 ini situasi itu masih mungkin terjadi karena persoalan apalagi elektabilitas beliau yang sampai hari ini itu belum naik. Seperti apa kira-kira teman-teman PKB melihat situasi ini, dan mungkin publik ingin tahu situasi itu, Pak Sulfikar. Pilpres 2019 bukan tanpa kader, kita berupaya mendorong Gus Muhaimin menjadi ikut dalam kontestasi kemarin. Cuman kan ini terkait pilpres ya, terkait seperti apa pembicaraan koalisi. Jadi bukan kemauan satu partai aja. Kalau kita lihat sulit atau enggak, saya rasa enggak. Kita punya modal besar. 57 kursi DPR itu menjadi modal besar kita untuk mengusung. Kalau ditanyakan seperti apa kemauan kader-kader PKB di tahun-tahun terakhir ini, itu udah bulat. Hampir semua kader Ya itu menyatakan kebulatan tekad, sikap untuk mendukung dan tegas bahwa Gus Muhaimin ini menjadi calon presiden untuk 2024. Harga mati. Dan ini kita konsolidasikan betul. Ya, apakah ke depan seperti apa kita nggak bisa tahu juga. Karena itu tadi, karena peta pilpres terkait koalisi partai, terkait bagaimana menggabungkan dua figur yang tepat untuk pemimpinan itu. Baik, sahabat dan sobat Tipiso, pendalaman dari Pak Sulfikar terkait langkah-langkah PKB. Beliau tadi menjelaskan bahwa 2024 ini harga mati bagi Gus Muhaimin, itu harus maju di perhelatan pilpres, apakah itu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Pak Dokter, potensi Gus Muhaimin di pilpres seperti apa kacamata Pak Dokter sebagai pengamat politik Islam? Baik, apa ya? Saya pikir 2 periode PKB mengusung itu sebuah pembuktian bahwa PKB itu sangat siap. Cuma mungkin kalau istilah kita di Bugis Makassar itu Pak Tabe kan, beliau mungkin mendorong misalnya Pak JK di periode pertama, dan sekarang Kiai Maruf Amin didorong, dan itu adalah bagian daripada NU. Nah, oleh sebab itu saya pikir bahwa kekuatan potensi ya sisa kemauan saja barangkali ya. Kekuatan dan momentum sudah ada, sisa kemauan saja, dan kemauan itu saya pikir adalah bagian daripada sifat karakter Jawa mungkin, dan seluruh kader-kader PKB adalah memberikan kesempatan. Ya, mungkin bahasa kita di Sulsel sepakat tahu ya, sepakat lebih dan seterusnya. Dan saya menduga bahwa hadirnya wakil ketua yang membidangi Bapilu DPP, ya saya pikir adalah mungkin langkah manu-manu ya, bahasa Bugis kan, orang yang sedang mungkin meminang-minang dan seterusnya, atau bahasa lainnya meraba-raba ya, apakah ini bisa untuk kemudian dilakukan. Tetapi saya pikir yang pasti ini sudah terjadi komunikasi, dan media juga mendorong itu, merespon. Dan saya katakan bahwa di ujung barat Indonesia ini mensapi ke saya, Pak Dokter, apa maksudnya ini? Apakah ini adalah bagian daripada apa istilahnya ya, pilihan-pilihan politik ke depan? Saya bilang, dalam politik saya pikir semua bisa terjadi. Saya kembalikan. Baik, sahabat dan sobat Tipiso. Saya pendalaman lagi ke Pak Sulfikar. Pak Sulfikar, di mata PKB, apakah memang sosok seorang Andi Amran Sulaiman ini adalah salah satu figur yang potensial, yang tepat untuk Gus Muhaimin, sehingga wakil ketua umum membuka ruang-ruang komunikasi politik kepada sosok seorang Andi Amran Sulaiman? Kalau terkait potensi, kapasitas, kita nggak usah lagi mempertanyakan kapasitas. Ya, punya pengalaman sebagai pengusaha sukses yang membuka ribuan bahkan puluhan ribu tenaga kerja. Bagaimana beliau Pak Andi Amran Sulaiman ini mengelola
kekayaan negara untuk kepentingan publik. Terus pengalaman beliau di pemerintahan kemarin 5 tahun ikut dalam kabinet kerja Pak Jokowi, saya rasa terkait kapasitas ya kita nggak perlu pertanyakan lagi. Cuman pilpres ini bukan cuman persoalan kapasitas saja, banyak variabel yang betul. kemungkinan bisa menyatukan dua figur. Kalau menurut saya pribadi, saya nggak bisa bilang menurut PKB. Iya. Saya pribadi ya pantas. Satu misalnya Gus Muhaimin, beliau dari kecil dibesarkan di lingkungan pesantren, senantiasa berpikir tentang bagaimana keagamaan, bagaimana politik itu mampu membawa kemaslahatan umat, mampu membawa perubahan-perubahan kemanusiaan, kesejahteraan. Pak Amran basisnya basicnya ekonomi. Saya rasa dua tokoh yang bisa untuk kita sandingkan. Geopolitik juga mungkin. Geopolitik juga mungkin kan, karena beliau Pak Dr. Amran Sulaiman misalnya perwakilan dari Indonesia Timur, Gus Muhaimin perwakilan dari Jawa, beliau Jawa Timur. Jadi nggak ada masalah. Cuman persoalan bagaimana formulasi nanti itu kita serahkan ke DPP. Baik. Kami ini di lokal ya ikut perintah seperti apa kebijakan DPP. Sahabat dan sobat Ipiso, pendalaman membahas tentang kedua tokoh ini yang memang dikaitkan oleh pemberitaan publik terkait komunikasi politik yang terbangun baru-baru ini. Saya kembali ke Pak Dr. Ridwan. Sejauh ini, apakah langkah-langkah PKB dalam mempersiapkan Gus Muhaimin ini sudah berada pada jalur-jalur yang tepat? Karena tentu ketika kita berbicara tentang sebuah gerakan politik, pasti indikatornya adalah riset ya. Pak Ketua ya. Kenapa? Karena ya Pak Sulfikar setuju atau tidak setuju, riset-riset yang bermunculan belum menguntungkan Pak Gus Muhaimin ya. Pak Ketua ya. Nah, apakah memang pola-pola yang dibangun PKB dalam membranding ketua umumnya ini sudah berada pada jalur yang tepat atau masih belum berada pada jalur yang sesungguhnya, Pak Dokter? Ya, sejauh yang kita ikuti kan belum ada rilis resmi ya dari internal PKB tentang sebuah riset yang memang untuk mendorong, artinya ya lahir dari kebijakan partai. Tetapi mungkin pada saat nantinya itu akan dilakukan atau memang sedang berjalan proses itu kan. Saya pikir Bapak Muhaimin Iskandar ini adalah politisi, seorang santri ya, yang saya pikir sangat piawai dalam memainkan ritme politik, dan gestur beliau itu sangat cocok mewakili santri ya. Dan saya pikir beliau sangat soft ya, sangat soft, dan saya pikir beliau mempersiapkan langkah-langkah itu. Bahwa hari ini tepat, saya pikir ya tergantung internal kan, bahwa itu sedang berjalan dan seterusnya. Ya, apa yang dilakukan PKB hari ini melalui top leadernya Bapak Muhaimin Iskandar, saya pikir sedang berjalan lebih. Artinya langkah-langkah yang dilakukan PKB saat ini cukup terlihat ya? Cukup terlihat. Oh begitu ya. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, saya kembali ke Pak Ketua, Pak Sulfikar. Pak Sulfikar, apakah memang di PKB ini hanya Pak Muhaimin yang dipersiapkan? Apakah tidak ada figur lain dari kalangan PKB, internal PKB, atau dari kalangan Nahdien, dari kalangan NU? Apakah ada alternatif yang dipersiapkan mengantisipasi kalau seandainya Gus Muhaimin memang elektoralnya susah naik? Pak Ketua? Saya rasa nggak ada figur sekarang untuk PKB yang sangat layak untuk kita dorong Gus Muhaimin. Itu harga mati. Keberhasilan beliau memimpin partai, mengelola partai, terus kita lihat juga di luar. Baru-baru ini beliau terpilih menjadi wakil presiden CDI, Central Democrat of International. Itu kumpulan partai-partai aliran tengah di seluruh dunia. Beliau terpilih menjadi wakil presiden. Kapasitas beliau layak, nggak usah dipertanyakan. Kita mau urai ke belakang, nggak usah dipertanyakan lagi. Terus jangan lupa bahwa PKB dalam 2 dekade pemilu itu sukses karena
ya ada di tangan beliau. Semua kader nggak menyaksikan itu. Bahkan ke depannya target kita lebih besar lagi. Terkait misalnya hasil survei, ya kita juga sebenarnya masih mempertimbangkan itu bahwa oke lah ada wacana yang dilemparkan oleh lembaga-lembaga survei merilis sejauh apa elektabilitas, popularitas masing-masing calon. Tapi kita juga barengi dengan kerja-kerja, dan sampai sekarang ini konsolidasi PKB kemarin kita laksanakan coaching klinik. Itu hampir di semua level DPW provinsi melaksanakan itu. Dan konsolidasi itu muaranya dua target besar PKB untuk pemilu 2024. Yang pertama 100 kursi di DPR, yang kedua harga mati Gus Muhaimin Iskandar menjadi calon presiden kita. Dan kita optimis dengan kerja-kerja yang kita bangun, ya kalaupun misalnya nanti, kan survei sementara berjalan, masih 2 tahun, saya rasa dengan kerja keras kita, soliditas kita yang terencana di bawah komando Gus Muhaimin, insya Allah kita optimis survei akan dalam waktu kelas akan menunjukkan kenaikan seperti itu. Baik Pak Ketua, saya pendalaman lagi Pak Ketua. NU sendiri sebagai sebuah organisasi otonom, walaupun misalnya PKB ini lahir dari rahim NU ya, tetapi kan tentu publik masih mempertanyakan sejauh mana dukungan NU terhadap kader-kader PKB yang ingin menatap Pilpres. Karena kalau dilihat dari peta kekuatan NU itu sendiri, ya belum searah ya, belum sejajar atau belum signifikan mempengaruhi peta politik di PKB itu sendiri, terutama dalam perhelatan Pilpres. Apakah memang sejauh ini NU dengan PKB itu solid terkhusus menuju 2024? Dan apakah pemilihan ketua umum NU ini bisa mempengaruhi arah calon Pilpres di PKB yang mungkin bisa diintervensi oleh NU, Pak Ketua? Berbicara tentang NU saya belum berani terlalu, apalagi bicara PBNU, karena tapi kita melihat begini, relasi NU PKB bagi kami PKB itu sudah selesai. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Bahwa kan di anggaran dasar anggaran rumah tangga PKB itu dijelaskan bahwa kalaupun nanti PKB ini bubar menjadi partai, maka semua aset-asetnya itu akan dimiliki oleh NU. Yang kedua, relasi NU kita nggak perlu sanksikan lagi seperti apa PKB menguatkan apa yang sudah menjadi program-program Nahdlatul Ulama, misalnya pemberdayaan pesantren, ekonomi umat, itu semua kita lakukan. Bagaimana PKB menjadi inisiator dan betul memperjuangkan misalnya Hari Santri menjadi hari nasional. Terus yang kedua, baru-baru ini ada undang-undang apa? Santri ya, undang-undang pesantren. PKB juga menjadi inisiator. Jadi bagi kami PKB menganggap bahwa relasi NU PKB yang dilahirkan NU itu sudah tuntas. Kita sudah melaksanakan semuanya. Tinggal kalau itu ditarik dalam misalnya wacana Pilpres, ya secara kelembagaan NU kan nggak bisa berpolitik. Nggak bisa berpolitik. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa hampir sebagian besar pemilih PKB itu NU. Apalagi di daerah-daerah yang memang menjadi basis NU. Contohnya Jawa Timur. Ya, dukungan besar PKB di situ adalah dukungan besar warga Nahdliyin. Kalau terkait Pilpres, memang sih polanya banyak. Akan ada polarisasi. Tapi kami menganggap PKB dengan kerja kita bagaimana membangun relasi NU PKB yang semakin kuat, kita yakin bahwa menatap Pilpres 2024, apa yang kita putuskan PKB calonkan, insya Allah akan direspon dengan baik oleh warga Nahdliyin. Artinya siapapun yang terpilih nanti menjadi ketua umum itu tidak akan mengganggu ya Gus Muhaimin sebagai bakal calon presiden dari PKB, Pak Ketua. Saya rasa tidak ada kaitannya PBNU dengan. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Karena secara kelembagaan PBNU memang nggak berpolitik.
Siap. Baik sahabat dan sobat IPISO, makin didalami oleh Pak Ketua Zulfikar terkait arah PKB. Pak Dokter, sejauh ini dari pengamatan Pak Dokter, memang seperti apa peluang-peluang yang mungkin bisa terbuka bagi Gus Muhaimin dalam persaingan yang sangat ketat ini? Apakah memang menurut kita menggandeng figur dari Indonesia Timur dalam arti kata komunikasi politik ke Andi Amran itu sudah menjadi pilihan yang tepat, atau mungkin ada pertimbangan geopolitik yang lain yang cocok dengan Gus Muhaimin atau PKB itu sendiri? Apalagi ketika dikaitkan dengan koalisi partai. Dalam arti kata PKB ini kan tidak bisa mengusung calon presiden tanpa berkoalisi. Nah, kajian Pak Dokter sendiri, apakah ada geopolitik yang lebih seksi bagi PKB dan Gus Muhaimin itu sendiri, selain misalnya kawasan Indonesia Timur, Pak Dokter? Gimana ya? Saya pikir begini ya, kalau berbicara tentang NU itu sebetulnya, karena ini walaupun tidak ada relasi langsung, tetapi saya pikir NU di Indonesia Timur itu cukup kuat. Terbukti bahwa pertambahan kursi ya PKB di Indonesia Timur itu cukup signifikan. Oleh sebab itu saya pikir itu lebih dekat ke Indonesia Timur ketimbang misalnya ke sana. Yang kedua, saya pikir ada yang menarik di PKB, Pak. Di Indonesia Timur ini banyak non-muslimnya dan PKB itu diterima di situ. Itu salah satunya. Jadi kalau misalnya DPP PKB melalui Cak Imin ini mencoba untuk kemudian membangun komunikasi dengan figur dari Indonesia Timur, apakah di Andra atau ada yang langkah selanjutnya, saya pikir itu terkait dengan pilihan-pilihan, saya pikir cukup bagus dalam arti bahwa geopolitik ini itu juga bagian daripada sebuah magnet yang bisa mendorong daya gebrakannya untuk kemudian menambah proses dan kekuatan elektoral. Nah, sebab itu saya pikir sejauh ini apa yang dilakukan oleh PKB dan datanya Bapilu, wakil ketua yang menjadi Bapilu, saya pikir itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian daripada komunikasi di internal PKB. Sebab ini juga ya, untuk tidak mengatakan pertemuan khusus dan kunjungan khusus, saya pikir ini bukan sebuah pertemuan yang biasa-biasa saja. Saya pikir begitu. Oh, baik. Pak Ketua, banyak kalangan yang memprediksi salah satu kelemahan dari Gus Muhaimin karena belum cairnya dia dengan kubu Gus Dur. Indikatornya adalah putri-putri Gus Dur itu tidak terlibat dalam kepengurusan PKB, dan saya tidak tahu apakah dia masih kader atau bukan, tetapi banyak kalangan mengkaitkan dengan persoalan itu. Artinya PKB, NU dalam arti kata secara kultur dan grassroots itu sangat dipengaruhi oleh keluarga Gus Dur. Seperti apa situasi hingga saat ini yang publik perlu ketahui, dan mungkin Pak Ketua perlu menjawab itu. Karena saya ingin sampaikan ke Pak Ketua bahwa itu menjadi pembicaraan diskusi-diskusi dari kafe ke kafe. Ketika mendiskusikan tentang PKB, mendiskusikan tentang Gus Muhaimin, selalu dikaitkan dengan keluarga Gus Dur. Walaupun dia juga adalah keluarga Gus Dur. Pak Ketua. Ya, itu yang betul. Beliau bagian dari keluarga Gus Dur. Banyak orang yang selalu berpikir bahwa masih ada kebekuan hubungan antara Gus Muhaimin dengan keluarga-keluarga Gus Dur. Ini kan sifatnya kekeluargaan. Kita nggak tahu apakah Mbak Yeni misalnya dengan representasi keluarga Gus Dur nggak bergabung ke PKB, itu bisa dikatakan beliau sudah nggak di PKB. Kita juga nggak tahu. Toh komunikasi
kita juga nggak tahu seperti apa komunikasi yang selama ini terbangun. Yang saya mau bilang bahwa Gus Muhaimin besar dalam level menjadi tokoh nasional itu banyak Dipengaruhi Gus Dur. dipengaruhi oleh Gus Dur. Dan kedekatan beliau ya kita nggak perlu pertanyakan lagi. Saya rasa konflik kemarin mungkin juga bagi saya pribadi ya, ini adalah konflik yang dikelola oleh Gus Dur untuk bagaimana menaikkan Gus Muhaimin menjadi Ketua umum. tokoh di nasional. Kita nggak tahu. Kita cuman berandai-andai. Iya. Yang saya mau tegaskan bahwa Gus Muhaimin ada kader langsung dari Gus Dur. Beliau banyak dibimbing oleh Gus Dur untuk menjadi politisi atau negarawan. Cuma publik nasional. mengatakan dia mengkudeta Gus Dur loh Pak Ketua. Nah, itu terkait internal partai. Iya. Kalau misalnya bilang PKB sangat tergantung ya, apa artinya perspektif publik bahwa PKB nggak bisa naik karena konflik antara Gus Dur dengan yang kemarin dengan Caimin dan keluarga Gus Dur itu sampai sekarang masih membekas. Toh hasil apa konsentrasi politik kita juga dari tahun ke tahun ini naik. Jadi kita juga nggak bisa menjadikan itu sebagai sebuah apa ukuran bahwa kenapa PKB nggak naik, karena alasannya bahwa salah satu alasannya belum adanya apa titik temu antara Gus Muhaimin dengan keluarga Gus Dur. Ya, itu boleh kita ini, tapi dalam politik itu coba kita kesampingkan karena ini ranahnya kekeluargaan, biar mereka berdua menyelesaikan. Tapi kita fokus aja pada kerja politik. Iya benar. Saya rasa gitu. Iya kan begitu. Kenapa ini perlu Pak Ketua luruskan ke publik? Karena jujur, saya sendiri sebagai orang yang konsen ya menjadi pemerhati politik, itu tidak pernah tidak mendengar ketika PKB dibahas tidak mengkaitkan dengan persoalan itu. Nah ini momentum Pak Ketua mungkin memberikan pencerahan ke publik. Karena begini Pak Ketua, kenapa PDIP oleh analisis dari kawan-kawan itu bisa sukses selalu di papan atas dalam arti atau menjadi pemenang? Karena mengidentikan dengan Bung Karno, seorang tokoh founding fathers bangsa ini. Dan kalau dilihat dari ketokohan Gus Dur, apa tidak ada kurangnya ini sosok seorang Gus Dur dengan Bung Karno. Artinya publik mengatakan kenapa PKB tidak menjadikan Gus Dur sebagai sebuah ikon utama seperti Megawati Soekarno Putri dengan PDIP-nya menjadikan ayahandanya Bung Karno sebagai ikon, dan itu buktinya PDIP selalu memimpin setiap pemilu ke pemilu. Gus Dur masih tetap menjadi ruh di PKB. Pemikiran beliau egalitarian, terus kesejahteraan itu masih menjadi semangat PKB dalam kerja politik. Berarti tinggal simbol Pak Ketua ya? Mungkin simbol ya masih kurang Pak Ketua. Enggak juga, di mana-mana PKB itu Gus Dur. PKB nggak bisa tanpa PKB nggak bisa menghilangkan sosok Gus Dur. Kalau ini ditarik dalam hubungan silaturahim antara, saya rasa itu terlalu mengkerdilkan, karena kita anggap bahwa PKB itu sampai sekarang masih menambahkan Gus Dur dengan pemikiran-pemikiran Gus Dur, dengan langkah-langkah politik yang Gus Dur ambil, dan itu sekarang masih politik rahmatan lil alamin. Bagaimana kesetaraan kita perjuangkan, egalitarian, semua itu kan pemikiran Gus Dur, gender, itu semua yang menjadi fokus kita. Jadi PKB memang sampai sekarang masih menjadikan Gus Dur sebagai spirit, kan nggak bisa dipisahkan. Jangan dibawa ke arah seolah-olah misalnya kalau hubungan komunikasi antara Gus Muhaimin sebagai ketum dengan keluarga Gus Dur, dalam hal ini anak-anak beliau, belum cair, itu kita persepsikan bahwa PKB ini sudah tidak menumpukan Gus Dur.
kita tetap melakukan Gus Dur dari segi pemikiran, Iya. semangat beliau. Publik perlu tahu ini Pak Ketua, karena tidak sedikit loh kalangan mengatakan bahwa tidak hadirnya seorang Yeni Wahid dalam kepengurusan PKB membuat PKB ini setengah-setengah dalam dalam membranding PKB dengan seorang Gus Dur Pak Ketua ya. Saya ke Pak Dr. Ridwan dulu. Pak Dr. Ridwan, memang langkah-langkah yang harus diambil oleh PKB sendiri untuk kali ini menuju 2024 itu bisa sukses menghadirkan kadernya. Ya sebagai pengamat tentu mungkin ada edukasi-edukasi ke PKB itu sendiri, ke Gus Muhaimin itu sendiri. Langkah-langkah seperti apa yang harus beliau lakukan untuk bisa membuat Caimin ini laku dalam tanda kutip ya. Karena kan begini, PKB walaupun menganggap harga mati, tapi kan PKB tidak bisa mengusung Gus Muhaimin tanpa koalisi. Nah tentu PKB harus memperlihatkan ke partai-partai besar atau tokoh-tokoh yang lagi populer bahwa kalian tidak salah untuk menggandeng PKB, tidak salah menggandeng Gus Muhaimin. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan, Pak Dr. Silakan. Ya, baik. Saya pikir terkait dengan agenda-agenda politik, strategi-strategi, saya pikir secara internal sudah jalan. Dan saya katakan tadi bahwa 2 periode kontestasi Pilpres, saya pikir PKB sudah tampil dan memenangkan, kan, mengusung pasangan Capres dan Cawapres, memenangkan itu. Nah, saya pikir kalau 2024 ini adalah bagian daripada ijtihad dan keputusan partai PKB, saya pikir langkah-langkah yang harus dilakukan itu memang harus menegaskan diri bahwa Caimin itu, Pak Muhaimin Iskandar ya layak untuk menjadi capres, kan, dengan segala saya pikir pola-pola variabel-variabel yang lain yang perlu disiapkan, karena saya pikir tidak mesti menjadi mayoritas di DPR dan seterusnya untuk menjadi 01. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu dilakukan itu. Termasuk saya pikir PDIP perlu menghitung bahwa koalisi yang sulit yang dilakukan oleh PKB untuk mendorong kader PDIP, saya pikir itu sekarang perlu dibalas budi, walaupun saya pikir itu adalah sesuatu yang yang perlu tahapan-tahapan untuk dilakukan itu. Tapi saya pikir hal-hal itu perlu dikomunikasikan. Iya kan, kenapa saya bertanya begitu Pak Dr. Karena kalau berbicara tentang PKB di pemilu itu dari musim ke musim trennya bagus. Ada kenaikan seperti Pak Ketua tadi sampaikan. Sayangnya tidak berbarengan dengan lakunya tokohnya dalam arti kata ketua umumnya. Nah tentu mungkin ada yang kurang di mata para elit-elit politik ini. Kenapa hanya menggunakan PKB sebagai jembatan pemenangan tanpa menghadirkan ketua umumnya? Kira-kira apa langkah-langkah yang harus dilakukan PKB agar kali ini ketua umumnya itu bisa tidak ada lagi hambatan? Karena tentu ketika kita berbicara tentang Pak Ketua ya pasti Pak Ketua mengatakan harga mati tim kader solid, itu wajar-wajar saja. Tetapi kan sebagai pengamat mungkin ada hal-hal yang perlu dikritisi karena ruang-ruang edukasi seperti ini penting loh. Seorang tokoh itu membutuhkan 2 hal, kritik dan masukan. Nah mungkin ada kritik dan masukan untuk Caimin dan PKB itu sendiri sehingga tidak lagi hambatan di 2024. Pak Dokter. Bagaimana Pak Ketua? Betul tidak? Ya, saya pikir dalam sebuah dinamika politik itu konflik dan seterusnya dan damai-damai saja itu adalah sebuah dinamika yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah kontestasi politik. Saya mungkin hanya ingin mengatakan Caimin ini perlu serius lah ya. Selama ini mungkin serius tapi tidak full. Sekarang ini perlu pula keseriusan beliau untuk kemudian menegaskan diri. Apakah kamu maju menjadi capres atau cawapres? Ya, kan paling tidak seperti itu. Modal sudah ada, konsolidasi partai sudah ada dan seterusnya. Di daerah-daerah saya pikir basisnya jelas kan, keterwakilan baik usungan-usungan di eksekutif maupun di legislatif saya pikir cukup. Dan basisnya ini jelas, Pak. Saya pikir begitu. Artinya begini Pak Dokter, kalau berbicara tentang NU sebagai sebuah ormas dan PKB yang terafiliasi ya secara kultur, itu tidak perlu diragukan. Tapi sayangnya sampai hari ini
kehadiran PKB itu hanya seksi sebagai pengusung. Belum seksi sebagai partai yang menghadirkan figur di kontestasi kan. Artinya apakah memang PKB ini dengan dalam arti Caimin membutuhkan tim di luar NU, di luar jaringan NU untuk bisa memperkuat itu, atau cukup memperkuat saja NU? Karena saya secara pribadi selaku konsultan politik melihat kelihatannya memang Gus Muhaimin ini membutuhkan kelompok dari luar, Pak Ketua. Membutuhkan kelompok dari luar, karena kalau hanya dikampanyekan oleh NU, maka mungkin hasilnya kurang lebih akan sama dengan 2019. Artinya menurut saya Caimin ini perlu menghadirkan tim-tim di luar NU itu sendiri, Pak Ketua. Artinya konsolidasi di internal harus diperkuat, tapi komunikasi politik di luar kelompok Nahdien itu harus dibangun. Karena sejauh ini NU itu susah solid. Kultur NU itu susah bersatu pada satu gerbong. Karena kalau bersatu, saya pikir tidak akan ada lagi yang mengalahkan NU kalau bersatu dengan kultur yang begitu kuat, dengan mayoritas suara yang begitu besar. Pak Dokter, seperti apa kira-kira? Sebelum saya ke Pak Ketua lagi. Apa ya, dalam kontestasi politik itu membangun komunikasi, kolaborasi, koalisi yang selalu kita dengar, saya pikir itu perlu ya. Manuver ke Muhammadiyah bisa saja. Saya pikir tidak ada masalah. Yang penting kan, saya pikir Muhammadiyah sekarang ini aliran saudara kandung. Saya pikir masa lalu itu perlu kemudian dikomunikasikan kembali, dan saya pikir itu tidak perlu dipertahankan gitu ya. Saya pikir Muhammadiyah sangat terbuka ya. Pak Ketua, beliau ini adalah tokoh pemuda, tokoh aktivis Muhammadiyah. Makanya saya coba menyinggung Muhammadiyah dulu. Supaya beliau bisa sedikit memberikan pencerahan. Ya, kalau itu sih saya pikir sudah berlangsung komunikasi kan. Apalagi di dalam sebuah komisi itu kan ada komunikasi, dan mereka bergabung dalam sebuah komisi di legislatif. Termasuk juga barangkali sekarang ini kan PMK ya, kemudian Kementerian Kesehatan dan seterusnya, dan saya pikir Prof Muhajir itu adalah bagian dari Muhammadiyah. Dan terkait dengan PAN sekarang ini, saya pikir adalah sebuah koalisi yang sementara. Berarti PKB harus berkoalisi dengan partai berafiliasi ke Muhammadiyah? Tidak ada masalah. Saya pikir tidak ada masalah hal itu. Dalam politik kan biasa-biasa saja hal begitu kan. Siapa tahu itu kebutuhan bagi Caimin untuk bisa memuluskan langkahnya. Tidak ada masalah. Saya pikir itu wajar-wajar. Baik, sahabat dan sobat IPISO, makin menarik diskusi. Saya punya pertanyaan terakhir, sahabat dan sobat IPISO, kepada Pak Ketua. Tadi Pak Ketua mengatakan PKB dengan sangat tegas memposisikan diri sebagai partai politik beraliran kanan, tengah. Pertanyaannya, sejauh mana kemungkinan PKB berkoalisi dengan partai-partai berhaluan kanan? Kalau tidak salah, diidentikan dengan PKS dan Gelora. Karena selama ini, terutama sejak Pilpres 2014 dan 2019, PKB dengan sangat kukuh berada di barisan Pak Jokowi 2 periode bersama PDIP, berlawanan dengan kelompok-kelompok Islam berhaluan kanan, dan dimotori oleh partai PKS. Dan saat ini terbelah menjadi 2 partai dengan hadirnya Gelora. Bahkan banyak kalangan mengatakan bahwa PKS dengan PDIP dan PKB itu sulit untuk berkoalisi menuju Pilpres 2024. Nah, walaupun sebenarnya ada historinya dengan SBY, tetapi di SBY kan gerakan-gerakan politik populisme itu belum besar. Politik identitas belum terlalu dikembangkan. Nanti setelah di era Jokowi Prabowo baru gerakan itu, dan PKB dengan NU memperjelas warnanya. Ketika PKS dengan kelompok-kelompok Islam berhaluan kanan memperjelas identitasnya, maka PKB dengan NU juga memperjelas identitasnya. Bahkan PDIP juga memperjelas identitasnya. Pertanyaannya, sebesar apa kemungkinannya di 2024
Gus Muhaimin akan menggandeng kelompok kanan. Jangan sampai itu solusi. Silakan begitu. Dalam politik tidak ada hal yang tidak mungkin. Siap, betul. Ini bukan mengurus organisasi keagamaan seperti NU atau Muhammadiyah yang harus merekrut orang-orang yang sepemahaman pikiran, harus nol jamaah misalnya. Ini mengurus negara, jadi semua potensi, semua pemikiran pasti kita peluang untuk berkoalisi saya rasa nggak. Ketemu jadi mana NKRI dalam prinsip PKB ya. NKRI ya harga mati. Jadi kita memikirkan negara, memikirkan kemaslahatan seluruh bangsa dan tidak kaitannya dengan ideologi apakah itu kanan, nggak ada kaitannya. Selama ketemunya dalam konteks membangun negara, saya rasa bukan hal yang tidak mungkin PKB ke depan akan koalisi dengan PAN, akan koalisi dengan PKS. Saya secara pribadi sepakat kalau itu menjadi solusi keumatan ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Mungkin ada harapan besar Bang, di situ. Kita lihat nanti seperti apa. Padahal kita tegaskan Gus Muhaimin harga mati. Sekarang lagi kita bangun konsolidasi partai yang betul-betul masif di semua tingkatan. Ini menjadi tugas kita dan kita percaya diri untuk mengusung Gus Muhaimin menjadi ikut dalam kontestasi Pilpres dan 2024. Kemarin nggak ada yang menarik. Beliau mengatakan bahwa kalau semua kader menginginkan ya beliau siap. Ini menjawab pernyataan Pak Dito tadi. Kalau dia Gus Muhaimin harus betul-betul menyatakan serius atau enggak. Beliau menjawab kemarin di media bahkan di Kompas kalau nggak salah. Beliau menjawab bahwa kalau kader serius mengusung beliau, solid mengusung beliau, beliau akan siap. Apakah itu nantinya presiden atau wapres, ya kita lihat seperti apa komunikasi politik yang terbangun. Berarti PKB membuka ruangnya menciptakan koalisi partai Islam. Tidak ada masalah. Kita mengurus bangsa itu. Tidak ada kaitannya. Bahkan yang ideologi kebangsaan yang penting ya NKRI berpikir tentang negara kesatuan Republik Indonesia, berpikir tentang kebangsaan. Saya rasa dan tidak ada partai yang tidak sepakat dengan itu kan. Bayangkan bahkan di berbagai kontestasi, tapi ini daerah kan kita sejalan, nggak ada masalah. Bukan hambatan bahwa Gus Muhaimin kalau memang ini akan berkoalisi, PKB dalam hal ini akan berkoalisi dengan PKS, kalau orang nggak ada masalah. Seperti itu Pak. Baik sahabat dan sobat Ipiso, Pak Ketua, Pak Sulfikar, Bapilu PKB Sulawesi Selatan telah memperjelas ke publik tentang beberapa hal yang sangat hangat dikait-kaitkan dengan sosok partai PKB. Mulai dari kisru internal yang pernah terjadi antara Gus Muhaimin dengan keluarga Gus Dur sudah dijawab. Terkait persoalan ideologi, ternyata PKB itu tidak mempersoalkan mau dari aliran kanan, mau dari aliran kiri, selama ketemu di NKRI, ruang-ruang itu terbuka. Nah, kita tentu ke depan pada sesi berikutnya akan memperdalam lagi. Apakah memang publik merindukan sebuah partai yang memperjelas identitasnya dengan memperjelas warna gerakannya, atau memang publik pun tidak terpengaruh dengan apalagi politik identitas itu sendiri. Itu. Baik, barangkali sampai di sini sahabat dan sobat Ipiso, diskusi kami bersama Bapak Sulfikar, Bapilu PKB Sulawesi Selatan, dan Pak Dr. Ridwan Pawalang, pengamat politik Islam dari Unismu. Nantikan diskusi berikutnya pada sesi berkelanjutan, karena mungkin pada sesi berikutnya kami akan mengundang lagi perwakilan dari PKB dan akan memperdalam tentu tema-tema politik yang lebih hangat ke depan Dengan senang hati. dan tentunya kita juga. dan tentunya kami di Ipiso akan terus memantau perkembangan dari Gus Muhaimin dan
PKB tentunya. Ya, Pak Dokter ya. Siap. Akhir kata dari saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Sul dan Pak Dokter atas waktu dan kesempatannya mengedukasi masyarakat Indonesia dan terutama sahabat dan sobat IPISO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi-